Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang dokumen. Jenis-jenis dokumen ditinjau dari berbagai segi. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, dokumen adalah suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian. Berikut ini akan dijelaskan berbagai jenis dokumen ditinjau dari berbagai segi. Di antaranya, dokumen ditinjau dari pemakaiannya, dokumen ditinjau dari nilai kegunaannya, dokumen ditinjau dari berdasarkan sumbernya, dokumen ditinjau dari berdasarkan fungsinya, ditinjau dari penelitian, ditinjau dari ruang lingkup dan bentuk fisiknya. Dokumen ditinjau dari pemakaiannya. Berdasarkan segi pemakaiannya, dokumen dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Dokumen pribadi. Dokumen pribadi merupakan surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada seseorang. Contoh, akte kelahiran, ijazah, piagam, KTP, SIM, surat nikah. Yang kedua, dokumen niaga adalah surat-surat niaga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Contoh, cek, obligasi, kwitansi, wesel, saham, faktur. Dokumen sejarah adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Contoh, naskah proklamasi, naskah Sumpah Pemuda, fosil-fosil manusia purba, foto perjuangan, batu tulis. Dokumen pemerintah adalah surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara. Contoh, UUD 945, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Naskah Kerja, sama antara negara. Dokumen ditinjau dari nilai kegunaan. Ditinjau dari nilai kegunaan, dokumen dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Nilai penerangan merupakan surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, nilai perdagangan merupakan surat-surat berharga yang dipakai sebagai alat pembuktian dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Yang ketiga, nilai yuridis merupakan surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian secara hukum di muka pengadilan. Yang keempat, nilai historis adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Dokumen ditinjau dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya, dokumen dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, dokumen yang bersumber dari pemerintah, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan. Yang pertama, dokumen yang bersumber dari pemerintah, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, dokumen yang bersumber dari swasta yang memiliki kekuatan hukum, misalnya akte notaris, visum dokter. Yang ketiga, dokumen yang bersumber dari kontrak dagang, misalnya surat perjanjian, surat kontrak. Yang keempat, aktivasi lembaga persurat kabar dan penerbitan, misalnya clipping, kaleidoskop. Yang kelima, perseorangan, misalnya koleksi keramik. Dokumen ditinjau dari fungsinya. Ditinjau dari fungsinya, dokumen dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Dokumen dinamis adalah dokumen yang dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor.
Dokumen dinamis dapat dibedakan atas dokumen aktif, dokumen semi-aktif, dokumen inaktif. 2. Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Dokumen ditinjau dari penelitian. Ditinjau dari penelitian, dokumen dibedakan menjadi 3 macam, yakni 1. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya. Contoh, paten penelitian, laporan, disertasi, kertas kerja. 2. Dokumen sekunder merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai literatur primer. Contoh, bibliografi. 3. Dokumen tersier adalah dokumen yang berisikan informasi yang mengenai literatur sekunder. Contoh, buku teks, buku panduan literatur, dan bibliografi. Dokumen ditinjau dari bentuk lingkup dan bentuk fisiknya. Ditinjau dari ruang lingkup dan bentuk fisiknya, dokumen dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Dokumen literal adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam, seperti buku-buku, majalah, koran, pita, kaset, film, laporan, disertasi, tesis, brosur, pamflet, monografi. Titik berat dokumen literal adalah informasi yang terdapat pada benda. 2. Dokumen korporal merupakan dokumen berwujud benda sejarah, seperti benda-benda seni dan benda-benda kuno. Contohnya, keris, arca, batu tualang, pakaian adat, mata uang kuno, fosil-fosil, tugu, batu bersurat, candi, film, dokumenter. Dokumen korporal disimpan dan dipelajari dalam bidang ilmu permusiuman. 3. Dokumen privat. Dalam dokumen yang berwujud surat menyurat atau arsip, bidang penyimpanan surat menyurat ini dipelajari dalam ilmu kearsipan. Contohnya adalah dokumentasi sejarah seperti